kita akan praktek menulis tapi dengan huruf Ibrani ya. Tapi nggak usah kita bahasanya Ibrani, tapi hurufnya saja supaya kita nanti lancar dalam membaca huruf-huruf Ibrani. Karena dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, yang jelas kita belajar bahasa Ibrani tulisan ini adalah yang paling penting adalah bisa membaca. Setelah bisa membaca, nanti kita bisa melanjutkan menganalisa setiap kata-kata dari Alkitab kita, Perjanjian Lama, baik itu Taurat dan kitab nabi-nabi ataupun Mazmur, pokoknya yang PL dari Kejadian sampai Maleaki itu semua pakai tulisan huruf Ibrani. Nah, itu yang penting bagi kita adalah membaca. Asal bisa membaca saja, nanti bisa mencari artinya dari berbagai kamus. Dan juga nanti kalau kita belajar bahasa Ibrani 2, kita diajarkan bagaimana cara menerjemahkan suatu kata atau menganalisa sebuah kata sehingga bisa mendapatkan pengertian yang sangat benar. Pokoknya tepat karena kita analisa. Ya, seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Makanya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, yang paling penting saat ini adalah Bapak Ibu dan Saudara, saya usahakan setelah Bapak Ibu dan Saudara bisa menguasai yang namanya konsonan sama vokal, maka Bapak Ibu dan Saudara nanti bisa membaca seluruh kitab Perjanjian Lama. Setelah kita bisa membacanya, nanti diharapkan kita bisa menganalisa kata demi kata. Setelah kita analisa, kita ambil kamusnya sehingga kita akan mengerti kesemuanya. Ya, itu yang saya harapkan. Makanya yang paling penting sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kuasai yang namanya vokal maupun konsonan. Ya, vokal dan konsonan benar-benar dikuasai sehingga bisa membaca. Setelah bisa membaca, nanti menganalisa. Setelah menganalisa kata demi kata, Bapak Ibu dan Saudara akan mendapatkan pemahaman atau arti yang pasti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitabnya. Jadi tidak sembarangan kita nanti mengartikan kata-kata di dalam Alkitab. Nah, makanya sebagai persiapan seorang guru agama yang baik harus mengerti betul-betul dan memahami benar-benar tulisan-tulisan dalam bahasa aslinya, ya, Alkitab dalam bahasa asli. Karena Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab yang kita punya, karena itu terjemahan, mungkin ada kata-kata yang kurang pas dalam penterjemahan. Jadi supaya kita bisa mendapatkan arti yang tepat seperti apa yang dimaksudkan Tuhan, tidak ada cara lain selain menganalisa kata demi kata dari tulisan asli Alkitab itu sendiri. Dan Alkitab kita perlu kita ketahui bahwa Perjanjian Lama ditulis dengan huruf-huruf Ibrani. Tapi yang Perjanjian Baru nanti ditulis dengan huruf-huruf Yunani. Kita nanti belajar bahasa Yunani berikutnya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, ini contoh saya lebih gampang untuk Bapak Ibu dan Saudara menguasai membaca, maka saya akan beri contoh. Tolong nanti Bapak Ibu dan Saudara waktu mengerjakan tugas, nama Bapak Ibu Saudara harus ditulis dengan huruf-huruf Ibrani. Contoh, ini nama saya Daryanto. Nih menulis dalet, ini kurang titik. Ya.
dalet, ini dar, ini yod, ini n karena ini penutup maka berubah. Lah, saya pakai ini karena huruf ini tidak o tapi bisa dikatakan o. Ya. Daryanto, bukan Daryanta, tapi ini Daryanto. Ya, seperti itu. Misalnya ini kita nulis nama Harsono. H H Peteh Res Samek. Nah, ini Kames Hatub. Ya, Harsono. Misalnya saya kasih contoh nama lain, Kasnoto. Nih, K kasih titik berarti baca. Ini Samek, ini Nun, ini Tau, Kasnoto. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, untuk memperlancar Bapak Ibu dan Saudara membaca, makanya untuk memperlancar Bapak Ibu dan Saudara bisa mengerti huruf-huruf Ibrani, mari saya mengajak mengerjakan tugas yang kedua, yaitu menulis kitab Mazmur 23 dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya itu, tetapi ditulis pakai huruf-huruf Ibrani. Contoh misalnya Tuhan bisa ditulis begini. Nah, ini Tuhan. Ini Tuhan. Atau bisa ditulis Tuhan. Nah, seperti ini juga boleh. Yang penting Bapak Ibu dan Saudara bisa menghafal baik vokal maupun konsonan. Terserah Bapak Ibu pakai yang mana. Misalnya kata Tuhan, bisa T-nya bisa pakai ini, bisa pakai tet, A bisa pakai kames, atau bisa pakai peteh, dan seterusnya. Oke, itu pertemuan kita pada hari yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.